Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudaraku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 99 Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim dan Al-Hakim. Yang mana artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Ketahuilah saudaraku, bahwasanya kedua nama tersebut atau kedua sifat ini memiliki hubungan yang erat. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala dalam berbilang ayat mengakhiri firman-Nya dengan kata Alimun Hakim. Dengan dua nama ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang mana pada setiap perbuatan-perbuatannya terhindar dari kesia-siaannya. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang hikmah, berbicara tentang syariat, kita disuguhkan satu menu yang mana kita kenal dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah visi misi syariat, yang mana mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita semuanya. Dan maqasidus syariah ini mempunyai 5 pilar, yang mana pada setiap pilarnya memiliki urgensi tersendiri. Dan yang paling penting di antara 5 pilar tersebut adalah hifdzuddin. Dan contoh yang tergolong dari hifdzuddin adalah salat dan puasa. Akan tetapi saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas tentang saum atau puasa. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh dari apa itu puasa dan lain sebagainya, marilah kita berhenti sejenak merenung apa tujuan sebenarnya puasa itu. Sebenarnya kita sudah tahu tujuan puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah kita mengedepankan kehendak Allah Subhanahu wa taala dibanding kehendak kita sendiri. Maka dari itu, para ulama mendefinisikan arti ketakwaan dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kata para ulama, takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya, berarti kita lebih mengedepankan kehendak Allah Subhanahu wa taala dibanding kehendak diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ketakwaan, saya teringat sabda Nabi Muhammad SAW yang saya kira ini cukup menjadi ciri ketakwaan, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan di antara hikmah keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, ia segera saja meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita ambil pelajaran darinya. Inilah yang harusnya kita menjadi referensi. Inilah yang harusnya kita menjadi pedoman hidup dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Di hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi Muhammad SAW, "Man lam yada' qaula zur", barang siapa yang belum meninggalkan perkataan dusta, wal 'amal bihi, dan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak butuh lagi puasanya dia. Dalam artian apa? Puasa yang ia kerjakan di bulan suci Ramadan ini tidak bernilai apa di dalam Allah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bernilai apapun, saudaraku semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai puasa tersebut? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya puasa yang ia kerjakan, puasa yang ia sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup untuk mengantarkan pintu tujuan dari puasa tersebut. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan ini pahala-pahala akan dilipat ganda, akan tetapi kita isi dengan dosa-dosa. Kalau kita sudah tahu bahwasannya bulan suci Ramadan itu penuh dengan berkat, kenapa kita masih isi dengan maksiat? Maka dari itu saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum Allah mewajibkan puasa kepada kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Pada dasarnya ketakwaan itu akan didapat oleh orang-orang yang tumbuh di dalam hatinya itu keimanan. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minas salihin wal muslihin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dianggap ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang baik, yang benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1443 Hijriah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.